Mari saudara, jemaat Tuhan, hari ini kita sudah masuki minggu yang kedua, tanggal 9 Januari 2022. Mari saudara kita melihat ke depan. Kita melihat perjuangan kita melihat pergumulan kita melihat tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan secara khusus untuk memenangkan pertarungan tahun 2022 ini. Dengarkan baik-baik, kita harus memenangkan pertarungan ini. Kita harus merebut kemenangan tahun 2022. Haleluya, untuk itu minta kekuatan dari Tuhan. Mari yang sakit minta supaya Tuhan menyembuhkan, memulihkan keadaan yang sakit. Apakah ada keluarga yang sakit, orang tua kita yang sakit, anak yang sakit, suami yang sakit, istri yang sakit, minta Tuhan menyembuhkan. Yang lemah minta Tuhan dikuatkan. Haleluya, disembuhkan, diberikan Tuhan penghiburan, jalan keluar. Minta Tuhan memberkati ladang usaha mata pencaharian kita. Mari saudaraku, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan untuk meneruskan perjuangan kita tahun 2022 ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan bersama-sama, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita katakan, harapanku ada di dalammu. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Mengiringmu ya Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, katakan ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan ragu bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa semua. Berdoalah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Harapan kami ada di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi semua jemaat, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Tangan kirimu letakkan di hatimu, pertanda engkau percaya untuk pertolongan Tuhan. Bapa di surga, harapan kami hanya ada dalam Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di bagian manapun tubuh anakmu hari ini yang sakit. Bahkan mungkin ada keluarga kami yang ada di rumah sakit. Atau di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, ulurkan tanganmu dan menyembuhkan mereka. Bapa di surga, harapan kami hanya ada dalam tangan-Mu untuk sepanjang tahun 2022. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami ke tahun 2022. Engkau punya maksud bagi kami. Dan maksud Tuhan untuk memberkati kami, menolong kami, membela kami, mengantarkan kami kepada rencana dan berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, tidak ada kekuatan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Apapun jenis usaha anak-anak Tuhan. Apakah berdagang, apakah bertani, apakah pegawai negeri. Apapun pekerjaan kami Tuhan. Kami letakkan semua harapan kami hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup membela, menolong, memberkati kami. Kami hanya bekerja, tapi yang memberkati adalah Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya berusaha. Kami hanya bekerja,
Tetapi yang memberkati usaha kami adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Selamat tahun baru. Ya, oke, kelihatannya ya masih bertahun baru ini. Oke. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah membawa ibadah ini ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Oke, saya lihat di balkon juga agak rame. Agak rame. Di bawah juga agak ramai. Oke, situasi ini kita masih maklum karena hari ini baru hari pertama ya. Ini baru hari pertama kita masuk ke ibadah normal. Arti dalam ibadah normal kita masuk ke 2 gelombang. Kalau minggu yang lalu kita masih 1 gelombang karena masih rangka tahun baru. Kan begitu kan? Dan hari ini merupakan hari pertama bagi kita untuk memasuki ibadah normal, yaitu gelombang pertama dan masuk gelombang kedua. Jadi pantaslah kalau kursi masih bolong-bolong kan, mungkin masih sibuk bertahun baru dan lain sebagainya, masih ada lah itu. Mungkin masih malas bangkit ya kan, karena mungkin kalau semalam bicara kami di tim pujian penyembahan yang latihan mungkin masih terlalu banyak makan minyak kembang loyang kan gitu kan. Masih banyak makan kembang loyang jadi masih agak lemah tubuhnya dan masih sulit. Enggak apa-apa itu maklum. Tetapi begini, mulai minggu depan kita semua jemaat ini sudah bisa bilang kepada kawan-kawan kita, bangun. Udah harus mulai terus beribadah. Baik, akan begini ada Bapak Ketua Wilayah dan ada, ini kan wilayah 2 ya. Wilayah 2 sudah bisa semua pemimpin KKA-nya mendorong semua jemaat untuk aktif mulai beribadah. Amin. Ya, dari Bapak Ketua Wilayah, Bapak Ibu Pertua, dan pemimpin-pemimpin KKA-nya sudah mulai bilang bangun. Sudah mulai normal beribadah. Oke, baik, puji Tuhan. Nah saudara, saya akan lanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Dasar kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita di tahun 2022 ini. Dasar. Jadi dasar itu sangat penting. Selalu sebagai gembala menyampaikan kalau salah dasar, coba diucapkan bersama-sama, kalau salah dasar, 1, 2 ya. Pasti hancur semua. Asal salah dasar ya. Dasar apa, bangunan apapun itu. Bangunan rumah secantik apapun dan sesederhana apapun, kalau dasarnya sudah salah, itu pasti rusak semuanya. Mari kita melihat Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Baik yang di balkon, yang di bawah, selalu saya merayu buka Alkitab. Buka Alkitabnya masing-masing. Meskipun Alkitabmu, Alkitab Android, tidak apa-apa, silakan buka. Hanya satu saja permohonan kami sebagai gembala. Waktu khotbah jangan buka yang lain ya. Seringkali karena aku perhatikan waktu khotbah yang lain juga terus mungkin dibaca ya, ada WA yang masuk. Jangan begitu ya. Kita harus menghormati ibadah. Oke ya? Baik. Saya ulangi dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Mari kita simak bersama-sama. Sebab inilah dasar atau pondasi hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, bagi yang kuliahmu, yang cari pekerjaan, untuk mencari pekerjaanmu, apapun kegiatan kita tahun 2022 ini, inilah dasar kita. Firman Tuhan adalah pondasi dasar kita, supaya hidup kita tidak goyah. Oke, baik. Saya selalu katakan temanya langsung saja yang dibuat LAI, Lembaga Kita Indonesia, berkat Tuhan atas kehidupan kita. Saudara semua, amin? Oke, coba kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 14. 1, 2, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia
segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak mau dulu dengan terlalu banyak pembahasan dengan contoh-contoh yang lain. Nanti di akhir pembacaan ini saya mau memberikan kesaksian, pinjam kesaksian orang sedikit. Tapi saya mau murni dulu bahan mentahnya Alkitab ini. Amin? Halo, amin? Saya ulangi, saya mau memberikan bahan mentahnya dulu. Bahan mentah. Tahu bahan mentahnya ya? Oke, walaupun ada kami memberikan kata-kata ini, pelajaran ini, tapi saya mau mengangkat Alkitab ini murni dulu untuk bahan pondasi kita di tahun 2022 ini awalnya. Kita ulangi ya, kita ulangi. Coba perhatikan dengan seksama, tolong seksama. 1, 2 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Oke, saya ulangi ayat 2 ini. Perhatikan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, jikalau apa? Jikalau kita lakukan yang pertama. Ayat yang pertama. Tolong pikirannya jangan mengambang dulu. Supaya ada maknanya kita bergereja ya. Supaya ini, saya katakan tadi, ini yang akan mendasi landasan, pondasi, dasar hidup kita di tahun 2022. Mulai minggu depan, dan seterusnya mungkin akan masuk banyak pelajaran-pelajaran. Amin. Saya ulangi. Mulai minggu depan, karena minggu depan Pendeta Yohanes akan berkhotbahkan begitu. Dan seterusnya akan banyak masuk pelajaran-pelajaran. Akan tetapi saya, opung ini, orang tua ini harus meletakkan dulu benar-benar fondasi itu. Supaya ketika membangun dengan pelajaran-pelajaran yang baru mulai minggu depan, maka hidup kita tetap kuat. Bisa mengerti ya? Jadi kita bangun di atas dasar yang benar. Oke, saya ulangi ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, jikalau apa? Jikalau kita melihat ayat yang pertama tadi. Apa itu? Mendengar firman Tuhan dengan setia dan mengerjakannya dengan setia. Maka berkat itu akan terus mengalir. Kan begitu? Itu dasarnya. Baik, kita teruskan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, bersama-sama ayat yang ketiga, 1, 2 ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Terus, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Perhatikan, semua diberkati. Di ladang, di kota, hasil ternak, ya kan? Bahkan dikatakan buah kandungan kambingmu pun katanya diberkati. Amin. Amin. Diberkati. Oke. Lalu ayat yang kelima, sama-sama 1, 2 ya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Artinya gini, Tuhan, ini perhatikan ini, diberkatilah. Coba perhatikan kata-kata diberkatilah. Coba ucapkan bersama-sama dengan saya, diberkatilah. Diberkatilah. Perhatikan, ladang usaha mata pencarian, dikatakan bakulmu, adonanmu, diberkati. Jadi kalau nggak diberkati macam mana? Sekali lagi, sederhana saja saya buat. Maka saya katakan saya tidak mau dulu mengotak-atik dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin banyak, nanti urusan Pendeta Yohanes lah. Apakah pendeta nggak belajar? Belajar juga loh Bapak Ibu. Suara bertahun baru saya di kantor terus belajar. Tahu di kantor? Saya di kantor membaca terus. Tapi saya tiba kepada kesimpulan, dasar ini harus benar-benar sampaikan. Ya.
Dikatakan diberkatilah ladangmu, diberkati usahamu, diberkati buah. Bahkan dikatakan buah kandungan kambingmu pun diberkati. Adonanmu diberkati, usahamu diberkati. Diberkatilah engkau keluar dan masuk. Diberkati. Coba pikirkan kata-kata diberkati, diberkati. Katakan bersama-sama dengan saya sekali lagi diberkati, 1, 2 ya. Diberkati. Jadi kalau nggak diberkati macam mana? Kalau nggak diberkati ladangmu macam mana? Seluas apapun ladangmu, kalau nggak diberkati? Apapun kau tanam, kalau nggak diberkati? Apapun usahamu, kalau nggak diberkati? Sepintar apapun kau mengolah, kalau nggak diberkati? Kalau nggak diberkati pernikahanmu, kalau nggak diberkati rumah tanggamu, kalau nggak diberkati pendidikanmu, bagaimana? Jangan main-main. Berarti harus diberkati Tuhan. Halo, harus diberkati Tuhan. Berarti bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena pintar. Ada kata-kata diberkatilah. Nah tolong perhatikan saya, kata-kata ini kita apa? Ayo, bangun dulu, bangun. Kadang-kadang kasihan juga ibadah pertama ini karena masih ngantuk-ngantuk. Kan gitu kan, kasihan juga ibadah yang pertama masih ngantuk-ngantuk. Maka tadi karena ibadah pertama, mungkin pertama, udah pertama tahun ini, ibadah pertama pula, maka saya lihat tadi, saya pun maklum aja lah, saya diam aja, saya lihat. Saya lihat semua, karena memang, ya masih maklum ya Bu. Karena saya lihat tempunya penyembahan, semalam udah persiapan. Ya kan, nggak tahu ada yang nggak connect Bu, minta maaf ya Bu ya. Nggak tahu ada yang belum connect. Masih belum nyambung gitu kan, oke lah. Tapi minggu depan nggak boleh kan gitu. Minggu depan ku hajar. Dikatakan diberkatilah. Dikatakan diberkati ladangmu. Kalau kita berladang, kalau nggak diberkati macam mana yuk? Halo? Kalau kita berladang, kalau nggak diberkati? Seluas apapun ladang kau tanam, dan jenis apapun tanaman yang kau tanam, kalau nggak diberkati? Ayo, bagaimana yuk? Kalau nggak diberkati? Moloso di pasu-pasu Jehovah. Adilah pasu-pasu Tuhan, enggak. Moloso di pasu-pasu Jehovah. Kalau nggak diberkati macam mana? Kalau nggak diberkati pernikahanmu macam mana? Kan kita kan sudah merancang nih. Tanggal 31 Pendeta Yohanes sudah berkhotbah untuk tahun 2022 ini. Tanggal 1 kita sudah berlutut berdoa. Untuk apa yang jadi program kita. Kalau nggak diberkati Tuhan, rencanamu. Sekali lagi, program kita, anak-anak kita, kalau nggak diberkati macam mana? Pada kesimpulannya intinya semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi ucapkan dengan saya kata-kata diberkati oleh Tuhan. 1, 2 ya. Diberkati oleh Tuhan. Nah saya mundur sekali lagi tadi. Ini kitab apa? Yang di balkon, ini kitab apa? Nggak tahu yang di atas. Yang dibaca tadi nggak tahu, mungkin dipikirnya Kejadian. Yang kita baca ini pelajaran kitab apa yang di balkon? Ulangan. Yang di bawah kitab apa ini? Kalau bahasa Toba ini 5 Musa. 5 Musa ya. Kenapa diulangi? Perhatikan saya. Karena generasi yang lama itu sudah bermatian. Nggak dengar. Generasi yang tua, orang tua. Perhatikan, tolong perhatikan saya. Orang tua ketika itu yang jugul, ada jugul ya. Yang dikatakan bangsa Israel tegar tengkuk, keras kepala, itu sudah bermatian. Karena taunya cuma jungut-jungut. Mereka nggak sampai kepada berkat Tuhan. Tolong ya perhatikan ya. Supaya nggak salah. Maka dikatakan ulangan. Arti ulangan ini diulangi lagi firman Tuhan itu kepada generasi baru. Generasi yang baru. Kenapa? Generasi yang lama itu semua, apa bahasa Alkitab? Tegar, tengkuk. Kalau bahasa Toba dikatakan si jogal rukung. Bermatian mereka. Jadi firman yang diulangi ini kepada generasi yang baru. Harap, Tuhan harap
Tuhan harap, Allah berharap generasi yang baru ini tidak sama dengan generasi yang lama, jugul. Tetapi Tuhan harap lewat Musa waktu itu generasi yang baru ini mendengar kembali firman Tuhan ini, maka dikatakan diulangilah firman Tuhan ini. Ulangan, diulangi janji Tuhan kepada mereka. Yang pertama Tuhan sudah janji kepada orang tua, tapi orang tua jugul. Orang tua gak mau dengar firman Tuhan, orang tua melawan firman Tuhan. Maka ini kepada generasi yang baru, maka dikatakan ulah, bisa mengerti? Nah ini sudah masuk sedikit pembahasan, kubilang tadi bahan-bahan bakunya, tapi kan supaya ngerti dulu. Kan seringkali kita orang tua ini kan pemahaman kita gak mau diubah. Kan gitu kan? Lebih pandai aku dari kau. Ngomong orang muda, apa yang kau tahu? Itu makanya di konteks ini, di khotbah ini, dikatakan ulangan ini, kitab ulangan ini, Allah mengulangi lagi perjanjiannya kepada generasi yang baru. Karena generasi yang lama mereka jugul, tegar tengkuk, gak mau dengar firman Tuhan. Artinya mereka gak diberkati. Perhatikan, pada kesimpulannya Tuhan sudah berjanji memberkati. Tapi pada kesimpulannya yang lama-lama itu enggak diberkati Tuhan. Kenapa? Enggak diberkati Tuhan. Kenapa? Enggak mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka bermatian mereka pada padang gurun. Maka muncullah yang baru. Maka diulangilah perjanjian itu. Bisa mengerti? Amin. Jadi kepada generasi baru ini dikatakan, maka dikatakan ulangan. Diulangi. Diberkatilah ladangmu. Diberkatilah usahamu, diberkati engkau keluar, diberkati di kota, diberkati waktu masuk, diberkati adonanmu, diberkati buah kandungan sampai kambing dombamu diberkati. Tapi ada syaratnya, kalau kau dengar firman Tuhan dengan setia dan lakukan firman Tuhan. Saudaraku begini, coba ucapkan dengan saya, yang di balkon, yang di bawah, ucapkan dengan saya kata-kata begini. Tahun 2022 harus ada perubahan, 1, 2 ya. Tahun 2022 harus ada perubahan. Yang pertama, tahun 2022 harus ada yang dicapai. Dicapai atau goal. Dikatakan penting Yohanes apa goal, ya kan? Ya kan? Set goal. Masih ingat khotbah itu? Aku kalau khotbah Yohanes nggak bisa kulupakan loh Bapak Ibu, bukan ya, saya nggak pernah bisa lupakan khotbahnya. Masih ingat tanggal 30, 31, tanggal 1 dikatakan ada bahasa set goal? Setting goal, set goal, artinya buat goal, tujuan. Artinya bisa mengerti? Ucapkan bersama-sama dengan saya sasaran, 1, 2 ya. Sasaran, oke kita ulangi. Gak apa-apa ya. Tahun 2022 harus ada sasaran, harus ada pencapaian sasaran, 1, 2 ya. Tahun 2022 harus ada pencapaian sasaran. Saya berikan contoh. Tahun ini saya sebagai gembala harus apa cerita pun saya harus menggali pondasi gereja. Itu sasaran kan? Sasaran? Masa satu batu pun nggak bisa kuletakkan? Yang benar aja lah. Ini kan soal pribadi. Gembala, kalian apalagi nanti. Tanah sudah di tangan kita loh Bapak Ibu. Di tangan siapa tanahnya? Tanah gereja itu di tangan siapa? 2272 meter. 2272 meter. 2200. Kalau orang Karo katakan satu sadaayan. Lebarnya, siangkan kita ya. Sadaayan. Bisa mengerti? Sadaayan. Luasnya kan? Pasti Bu? Kurang sedikit. 2200 sadaayan apa ge? Nah, aku angkang ya. Sadaayan 2200, tapi sudah di tangan kita. Iya, tapi tinggal tiap bulan Pak Pertua 20 juta ya per bulan. 20 juta per bulan, jangan main-main. Tapi meskipun 20 juta per bulan, tahun ini saya target bulan 6. Masa nggak bisa kuletakkan satu batu? Mulai bangun gereja. Semua jemaat harus ikut gembala ya. Amin. Itu maksud target saya, itu target gembala. Sasaran. Nah saya mau kembali ke pribadi-pribadi Anda.
Shh, jangan, kami selalu dengan pendeta Yohanes berkata, jangan lalak begitu. Jumpa nanti tahun 2022, habis lalak begitu hidupmu. Gak ada pencapaianmu, gak ada sasaranmu, gak ada hasilnya. Lewat itu, jumpa lagi tahun 2023, lalak begitu. Lihat di sini, gak ada program, no set goal, tidak ada setting goalmu, gak ada kebuat goal. Yang muda-muda ngerti nih ya, Elkana yang ngerti ya, dia sering ngerti ya. Tommy ngerti ya? Siapa lagi anakku yang jago nyanyi nih? Siapa anak ibu? Lupa aku namanya. Yang di belakang. Mario. Mario, Samuel, semua yang udah kunamai ya. Ngerti ya semua ya? Winda ngerti ya? Semua set ya, setting ya. Set ya. Sasaranmu apa tahun ini? Jangan nanti nyanyi lagi kita tanggal 31 berhari tahun baru. Gak ada yang didapat. Gak cek di keluarga, gak ada dibuat sesuatu apapun. Alah begitu. Menurun-nurun lah. Hanya jalan-jalan berputar-putar begitu. Padahal Allah sudah berjanji memberkati. Tapi ada syaratnya. Asal kau dengar firman Tuhan dan lakukan dengan baik-baik. Tugas Allah memberkati. Tugas kita mengerjakan. Tugas Allah memberkati. Kalau kita kerjakan gak diberkati bagaimana? Lanjut. Ayat berapa sekarang ini? Ayat 7 ya? Ayat 7. Atau langsung kita kepada ayat yang ke-8 saja. Ayat yang ke-8. 1, 2 ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di situ dulu. Saya mau bahan mentahnya ini ya. Bahan mentahnya, perhatikan baik-baik. Tuhan akan ngapain? Memerintahkan berkat. Ternyata waktu kita nanam sesuatu, petani, ternyata kalau kita nanam ini sayur kol kah, buncis kah, arcis kah, bawang prei kah, ternyata Tuhan memerintahkan berkat ke situ. Tuhan yang memerintahkan berkat. Ternyata kalau enggak diperintahkan Tuhan berkat enggak jadi apa-apa itu. Amin. Saya ulangi. Apapun usaha kita sekarang, apapun yang kita tanam sekarang, apapun ternak, mungkin ada yang dikatakan tadi ternak. Apapun usaha kita, bentuk usaha kita sekarang, kalau Tuhan tidak memberkati, maka itu tidak akan kena berkat. Tidak akan diberkati, tidak akan jadi menghasilkan bagimu kalau enggak diberkati Tuhan. Jadi jangan main-main suaraku bertuhan, bergereja dikatakan, mendengar suara Tuhan, memuji Tuhan, beribadah, jangan main-main saudara-saudara. Sebenarnya bergereja ini bukan kebutuhan kami ya. Kami ini sebagai penyambung lidah Allah. Kami sebagai penyambung lidah Allah menyampaikan suara Tuhan, firman Tuhan kepada jemaat. Karena kita ini kan seperti domba yang tersesat dikatakan ya. Seperti domba yang lemah, gak tahu apa-apa alurnya. Banyak tersesat. Soalnya perlu gembala. Gembala mendengarkan suara Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-8, Tuhan akan apa? Memerintahkan berkat atas di dalam lumbungmu. Berarti lumbung kita pun diberkati Tuhan. Kalau enggak kosongnya lumbung itu. Halo? Kalau ada kita buka rekening bank, karena diberkati Tuhan ya rekening kita itu ada sumbernya, maka berisilah rekeningmu itu. Kalau enggak habis terus, ditarik terus habis. Sampai kandas. Ada yang rekeningnya habis terus? Hah? Ada rekeningnya habis terus? Dari 10 juta, jadi 9. Tarik lagi, jadi 8. Tarik lagi, jadi 5. Tarik lagi, jadi 0. Tarik lagi, sampai bank bilang, oh enggak boleh habis, kata tukang bank. Karena enggak boleh paling tidak 200 ribu harus tinggal, kan gitu kan? Ada nomor rekening banknya habis lalap, ada? Habis, terus habis. Gijar ya, mulai tarik enggak bisa lagi. Kan diberkati Tuhan. Tapi ada nomor rekening orang, 10 juta, 11 juta, 15 juta, sampai berjuta-juta. Kenapa? Diberkati Tuhan. Dari mana? Ladangnya, usahanya diberkati Tuhan, saudara-saudaraku.
lumbungnya diberkati Tuhan jadinya. Jangan main-main. Maka saya buat sebuah prinsip, saya tidak akan kemana-mana dulu khotbah ini. Saya tidak akan kemana-mana khotbah. Artinya khotbah saya nggak mau dulu kemana-mana aku bawa. Harus saya sampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat. Ini pondasi yang benar Bapak Ibu. Ini pondasi yang benar. Supaya kokoh. Usaha apa? Pertarungan itu, perhatikan. Pertarungan itu pekerjaan kita. Pertarungan itu milik kita. Atau pertarungan, ya berjualan lah. Kan gitu kan? Iya kan? Yang ngerik becak lah, yang bertani lah, yang ngaron lah, yang sewa ladang lah, yang kuliah lah, yang jual rujak lah, yang jual apalah. Itu pertarungan kita. Shh. Tapi ada kesimpulannya, harus diberkati oleh Tuhan supaya bisa kau nikmati. Kalau tidak, nasi di piring kita pun kalau gak diberkati Tuhan gak jadi berkat. Sakit perut kau. Itu makanya biasakan Tuhan sebelum ku nikmati makanan minuman ini berkatilah Tuhan. Amin. Amin. Begitu, kalau tidak habis kau. Ke kamar mandi kau lalap. Jadi, siaplah khotbah saya ini. Kenapa? Ternyata harus diberkati Tuhan. Nah, dan berkat itu dikatakan diperintah. Jangan salah teologi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak mau salah teologi ya. Memang kami ajarkan kerja keras. Memang kami ajarkan bekerja, siang malam bertarung, itu kami ajarkan. Tapi ingat baik-baik, di atas itu ada lagi yang lebih hebat, harus diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana? Supaya diberkati Tuhan dikatakan, dengar suara Tuhan dan lakukan baik-baik. Saya pikir saya nggak salah mengajarkan firman Tuhan ini ya, di gereja ini. Oke, ayat 9. Atau langsung saja ke ayat 9 sama-sama yuk. Tolong baca ayat 9. 1, 2 ya. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Langsung ke ayat yang ke-11. 11. Sama-sama 1, 2 ya. Juga Tuhan akan melimpah engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Dikatakan, ayat 11 sekali lagi, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikannya. Dengan kebaikan Tuhan dilimpahi. Hasil usaha kita, hasil ladang kita dengan kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Bahasa tu bahasa leo-leo, denang dah. Si leon-leon, pasu-pasu, iman na pasu-pasu. Itu yang disebut bahasa Toba, pasu-pasu di Jehovah. Si leon-leon di Jehovah. Si leon-leon. Kita kerjakan tapi ada si leon-leon, diberkati Tuhan, jangan salah. Janganlah digogo. Buang karena kuat, buang karena gagah. Kalau pakai kuat dengan gagah, perlu juga. Tapi kalau mengandalkan itu makanya ada stres. Stres ya. Ayat 12. Ayat 12 sama-sama 1, 2 ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya. Sampai di situ dulu yuk. Tolong dilihat itu ya. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaan. Jadi kalau nggak dibuka gimana? Kita ulangi ya. Lihat ayat 12 saya baca. Tuhan akan membuka bagimu apa? Yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Malah kita nggak minjam-minjam, minta maaf ya. Boleh kami minjam, kami ajarkan boleh. Boleh kami minjam, boleh. Kita meminjam ke bank untuk beli tanah yang lebih 1 miliar ya, hampir 1,5 M tanah yang kita beli. Hampir 1,5 M ya. Kita meminjam juga kok. Tapi konteksnya ini gak berkekurangan. Ada orang minjam hanya untuk kebutuhannya. Kita minjam kita minjam untuk membangun gereja, bukan kebutuhan perut ini Bapak Ibu. Ngerti kan, beda ya? Beda ya? Tapi ada untuk kebutuhan perutnya pun minjam. Tapi Alkitab ini konteksnya, kamu bukan meminjam, malah meminjamkan. Karena apa? Tuhan membuka pintu berkatnya. Tolonglah perhatikan Bapak Ibu.
Tolonglah perhatikan khotbah ini, renungan ini Bapak Ibu. Tuhan membuka perbendaharaannya. Di sananya semua kuncinya kan? Semua dulu tunjuk ke atas, 1, 2 ya. Di sananya semua kuncinya, 1, 2 ya. Di sananya semua kuncinya. Jadi kalau nggak dibuka di sana, apapun kau patah, apapun kau buat nggak bisa jadi. Di sananya kuncinya. Jadi simpel saja sebenarnya. Bagi bapak ibu ini yang bertanam-tanam mulai belajar ya. Kadang-kadang cuman kita sewa, mungkin dikasih orang atau disewa. Tapak yang belum dibangun kita tanami bawang pre sama sayur-sayur. Tapi diberkati Tuhan. Simpel aja ya. Ya, gak usah seperti Bapak Pertua itu pula berarti tanahnya. Gue seperti dia aja dulu lah. Gue usah seperti dia dulu yuk. Tapi banyaknya kita perantau ini, ada tapak orang yang belum dibangun kita tanami. Ya kan? Tanam kol, tanam bawang pre, tanam tomat. Ya, di tapak orang yang belum bangun. Kita tanami sesuatu. Ternyata diberkati tuh. Diberkati Tuhan. Sekolah juga anak kita. Ternyata nggak tahu-tahu dari situ pun kita bisa beli tapak yang lain. Dari tapak orang yang belum dibangun yang kita kerjakan. Lucu kan? Gak masuk akal kan? Iya kan? Tapi bisa juga kuliah anak kita. Cukup juga makan kita. Itulah maksud saya gini. Saya menggiring Bapak Ibu kepada, saya gak bawa tinggi-tinggi melayang, menghayang, gak mendarat. Saya membawa firman Tuhan ini mendarat. Itulah artinya diberkati Tuhan. Dipasu-pasu Jehovah. Ipasu-pasu Tuhan di bata. Sehat-sehat. Iya kan? Sehat-sehat kita. Terakhir. Kalau terakhir sudah. Bolang sudah. Terakhir. Semua dulu bilang bersama-sama dengan saya terakhir. Terakhir. Ayat 13. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya begini, kita ini naik. Minta maaf ya. Bahkan selama ini yang disuruh-suruh orang, sorok pencoba raki dipajak contoh. Saya buat aja simpel ya. Selama ini mungkin pekerjaan kita dipajak sana nyorong, angkat barangku. Sekarang enggak lagi, kita bilang sama orang. Karena kita sudah bertani, kembali kita menyuruh orang, angkat barangku. Terbalik kan? Simpel aja ya, saya buat simpel ya. Gak usah yang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti bahkan nanti, ini simpel, ini dasar. Kita diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Tadinya kita disuruh-suruh, contoh, kau hari ini kau kerja di ledangku. Tapi terbalik walaupun sedikit, kau bisa kerja di ledangku. Terbalik aja kan, simpel aja kan. Simpel aja Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya ayat 13. Ayo. Berarti tadi terakhir, sekarang terakhir kali. 14. Sama-sama 1, 2 ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepada. Artinya apa? Jangan menyeleweng dari rencana Tuhan, dari memuji Tuhan. Allah lain maksudnya meninggalkan Tuhan, itu maksudnya. Jangan meninggalkan tuh. Oke. Kalau begitu minggu depan ini ibadah yang kedua kali, wilayah 2 saya harap semua penuh gereja ini. Amin. Puji Tuhan ada, kan kuliahnya semua dari mimbar. Ketua KK pun masih ada yang belum gereja ini. Ya kan? Ya kan? Ketua KK pun masih ada yang belum gereja. Pertua semua hadir. Kan nampaknya semua. Tapi masih ada kulihat ketua KK yang belum bergereja. Minggu depan, minggu ini ya, sudah bisa saling bertahun baru. Hari Minggu kita gereja. Hari Minggu gereja. Mendengar firman Tuhan. Oke. Tutup Alkitabnya.
Jangan naik dulu, Bu. Karena kita agak longgarnya waktu sekarang. Karena masuk 10.30 ya. Shh, dengar dulu. Tanggal 31 kan biasa belanja. Jadi saya pun dengan ibu belanja. Biasa kaban jahe belanja. Ikan mas, daging lembu, B2, B1 enggak? Iya kan? Cibahut, Cibakut, macam-macam lah untuk makan tutup tahun sama buka tahun. Jadi kami biasa belanja kaban jahe, tapi kali ini agak malas lah kaban jahe, di sini aja lah. Jadi ibu belanja di sini, saya parkirkan mobil Alphard. Ada mobil Alphard kita. Yang tahu Alphard? Bukan jangan bilang yang 1 miliar, yang harga 10 juta. Yang danga-danga itu loh, itu canda sajanya Alphard. Bapak Dame Sagala punya 2 mobil, nggak dipakai, dua-dua di KS1. Pak ini beli aja lah Pak, ini sama Bapak aja pelayanan ya, aku terima aja lah, yang harga murah. Jadi saya parkir di sini, ibu ke dalam, dan saya parkir di depan Ponsel Permata. Tahu di mana Ponsel Permata? Tahu? Di mana lah? Hah? Di situ. Supaya bangunlah. Di mana Ponsel Permata? Ya di situlah. Dekat apa sih? Dekat jual-jual bunga. Ponsel Permata. Ramai orang, tapi saya masuk. Karakter saya biasa Bapak Ibu, walaupun sudah berani. Ya. Tolong catat itu salah satu ya. Biasa karakter saya berani, masuk aja. Masuk saja ke dalam. Tanya pura-pura tanya ini. Ternyata memang saya mau tanya, mau ganti handphone, karena handphoneku ini udah lama. Kalau saya buka udah gelap. Gak tahu lah saya nomor-nomornya, udah gelap. Karena memang murah-murahnya. Ya kan, udah 5 tahun. Jadi udah mulai kabur. Saya tanya-tanya, ini Pak, ini Oppo berapa, ini Oppo, ini berapa, ini Samsung, ini berapa. Dikatakan, supaya lebih bagus Pak, harga 5 juta. Saya bilang, dari mana uangku 5 juta? Ya kan, dari mana uangku 5 juta? Enggak. Mana paling murah? Oh ini paling murah. Sama dengan ini. Harga 1.900.000. Tanya. Ada keluar bahasanya puji Tuhan. Karena bertanya tentang usaha itu. Kulihat Pak, usaha Bapak ini semakin berkembang. Dulu kan di sampingnya dia nyewa-nyewa. Rumah-rumah yang rumah papan-papan. Ternyata udah lebih hebat. Saya lihat usaha Bapak hebat kali, maju kali. Saya pikir dia minta maaf. Saya pikir dia orang Jawa Muslim. Saya pikir ternyata dia marga purba. Ada ucapan dia, saya katakan kenapa kulihat usaha Bapak makin maju. Ada ucapan dia, puji Tuhan. Oh saya semangat. Dia bilang puji Tuhan. Kok tahu Bapak bilang puji Tuhan? Saya kan anak Tuhan katanya. Kupikir kau anak hantu, kupikir. Lalu dia juga ramah melayani saya. Lihat yang berbisnis ya, yang berbisnis. Dia ramah, walaupun kayaknya saya nggak membeli, dia tahu saya nggak membeli hanya nanya, tapi dilayani dengan bagus. Ada yang berjualan ini, sana kau katanya, mengganggu kau katanya kan? Sak kau katanya. Dilayani saya dengan bagus. Dia bilang begini, Bapak tahu arti permata? Ya permata cincin saya bilang, bukan, itu permata bahasa Karo, permata naposo bulung. Ngerti? Naposo bulung. Permata katanya, bukan permata cincin itu ini Pak, permata naposo bulung. Caranya bagaimana? Saya kan ketua muda-mudi, bukan GSIA, saya ketua muda-mudinya GBKP Jalan Udara. Apa? Bukan Islam kau? Bukan Jawa kau? Saya purba asli katanya. Di mana orang tuamu? Orang tua saya memang di Medan, tapi nenek saya di gang ini. Gang Sempakatan ini. Gang Sempakatan ini kakek nenek saya. Jadi tinggal lama di situ, sampai sekarang saya tinggal di situ. Dan saya orang situ. Sayalah ketua permata di situ. Saya setia melayani, perhatikan yang melayani ya. Yang melayani, mudah-mudi. Saya setia melayani, ketua permata, setia. Bahkan dia sekarang katanya sampai ketua permata Klasis. Tahu Klasis? Sekecamatan Brastagi. Dari gereja lokal, di Jalan Udara, akhirnya menjadi ketua permata Klasis. Dari bermodalkan melayani Tuhan dikatakan, Pak banyak gak bisa kuterima. Bahasa Karonya, dilayaninya aku toh.
Rupanya dia pun tahu saya pendeta. Saya kan pendeta di Trinity. Saya tahu kok, saya kenal Bapak. Tapi saya nggak tahu bahwa dia itu kutu permata. Saya dilayaninya balik, dilayaninya. Dia bilang, Pak Pendeta, banyak nggak bisa kuterima dalam pelayanan. Udah bagus kubuat salah, udah bagus kubuat salah, udah gini kubegini salah. Tapi saya harus tetap melayani. Perasaan, saya harus korban perasaan, korban dan lain sebagainya. Waktu, bahkan saya nggak urus ladang, tapi saya harus melayani dan melayani. Untuk membangun permata di situ katanya. Coba tangkap ini GPKP loh. Kadang-kadang kita pikir karismatik ini lebih bagus. Kan gitu kan? Kan kita pikir kita lebih bilang gak rohani dia. Padahal sebenarnya kita lihat isinya sebenarnya. Kan banyak juga yang karismatik ini rapuh. Rapuh ya. Sedikit masalah mundur kan gitu kan. Sering dibilang pendeta Yohanes kan. Dia kokoh kali dia. Akhirnya dia bilang begini. Akhirnya dengan modal sedikit dia buka ponsel. Kecil-kecilan. Di kaki 5 orang. Akhirnya pindahlah ke rumah yang lama itu. Akhirnya pindahlah ke yang baru ini. Yang sekarang ini permata. Akhirnya dia bilang begini Pak Pendeta. Kami berkati Tuhan. Semua permata sekelasis belanja ke kami. Beli pulsa, beli paket, beli nomor, semua. Akhirnya karena saya layani satu kelasis, semua orang itu belanja kepada saya. Ternyata Tuhan berkati pekerjaanku. Karena aku selama ini menanam, menabur dalam pelayanan. Bisa menangkap Bapak Ibu? Bisa menangkap ya? Akhirnya dikatakan. Karena aku lihat gini, sibuk dia, cakcuk. Jadi ayo kau ke sana, dia mengatur. Saya tanya, di mana lagi rupanya punya Bapak? Itu Pak, di samping kedai Orek Labora. Orek Laboranya? Ternyata di samping Orek Labora itu sudah dibangunnya baru. Lihat aja Pak juga permata katanya. Dilayaninya aku, Bapak lihat itu. Nampak dari kiosnya, dari tokonya itu. Bapak lihat itu, di samping Orek Labora ada 3,5 tingkat baru saya bangun. Dari mana uang Bapak? Bapak ini. Katanya orang bank yang datang menawarkan kepada dia, yang langganan-langganan mengisi ponsel. Yang langganan-langganan mengisi pulsa. Ditanya-tanya. Datang orang bank bilang gampang lah itu Pak. Katanya. Beli tapak di situ 2 miliar. 20 juta lah per meter tanahnya. Berapa? Berapa per meter? 20 juta per meter. Kesimpulannya itu 10 kali 2, 5 kali 20, 200, 2 miliar. Jadi membangun, dikasih lagi membangun itu 800 juta. Jadi siaplah rumah itu 2,8 M tanpa modal. Apa kata-katanya? Pak, saya bermodalkan mengandalkan Tuhan. Catat ya. Dikatakan Pak, saya mengandalkan Tuhan. Karena aku sudah melayani Tuhan, kuandalkan Tuhan. Saya pikir kalah kami. Kami satu gereja ngambil tanah yang gak sampai 1,5 M pun sudah semua garuk kepala, saya pikir. Ini pribadi dia 3 M gak garuk kepala. Aduh, dalam hatiku. Tengok semua anggota GSJ dalam hatiku. Oh, ngangka jemato sudiama, jemato sudi, jematon. Mengaliat tanona besik maul. Memberikan tapak suratnya pun nggak bisa. Yang ini banyak alasannya. Yang ini bilang masih sekolah. Yang ini macam-macam dalam hatiku. Oh, horas mabe. Pantas agak maju kami. Pantaslah kami layak di gang. Dia bilang itu mengandalkan Tuhan. Perhatikan saya. Yang kedua, berani bertindak Pak. Dia bilang, saya harus berani Pak katanya. Berani bertindak. Satu yang pertama mengandalkan tuh. Yang kedua berani bertindak. Yang ketiga, ada kata-kata dia sebenarnya memang kurang bagus, tapi bagus. Nekat Pak katanya, nekat. Satu mengandalkan tuh. Satu berani bertin. Yang ketiga, catat lu Bapak nekat. Dia bilang nekat. Tiba-tiba datang telepon ibu. Opung di mana Opung? Artinya kan sudah datang belanjaan. Saya bilang, terima kasih Pak Purba. Tuhan berkati Bapak ya. Saya sangat diberkati. Dengan kasihan Bapak. Saya pendeta Pak. Tapi Bapak sudah khotbah, saya lari terus. Dia bilang, oke terima kasih Pak. Enggak dibilang, enggak jadi beli handphone, enggak dibilang. Enggak dibilang seperti itu. Padahal enggak jadi beli handphone, enggak dibilang. Tapi satu kali saya akan beli handphone di sana. Karena itu dari situ memang saya beli. Harap ada yang menangkap kesaksian ini dan melaksanakannya ya. Andalkan Tuhan, berani bertindak. Ini enggak. Berani bertindaknya, ngontrak rumah sampai tua, sampai mati itu berani bertindaknya. Jago kali kita ini. Kalau gitu kita menang semua. Kontrak rumah sampai mati. Kalau itu jago kau semua kau. Beluh kamprina.
Ayo, sekarang lukis, gambar yuk, gambar. Ini baru minggu gambar, coba yang mana mau kau kejar, yang mana yuk? Yang mana yuk? Yang mana? Sebagai pendeta sudah membuat contoh ya, pendeta buat contoh. Saya target tanah. Anda kan nggak tahu itu sudah jadi kan? Tahu nggak? Mana Anda tahu sudah jadi, tidak jadi. Saya hanya kasih laporan kepada Pertua Citepu. Sama Pertua sudah dapat tanah. Dia bayar katanya 40 juta per bulan Bapak Ibu. Cicilan banknya 40 juta per bulan. Karena dia sudah punya 2 usaha. 40 juta per bulan. Dikatakan 3 tahun lunas. Aduh 3 miliar. 3 tahun. Berapa? 3 miliar. Berapa tahun? 3 tahun. Kita 1 juta, nanti nggak bisa, nanti nggak sanggup, nanti nggak boleh. Dalam hatiku, Allakum masuduli. Naik Bu, naik kalian, naik. Biar pulang kita. Kalau itu pun nggak kalian tangkap, kalau nggak kalian tangkap, khotbah ini, kesaksian orang yang kupinjam-pinjam nggak kalian tangkap, habislah. Gak ada perubahan. Hai anak muda, bertindak ya. Amin. Tindak dong. Karena memang yang pertama dasarnya Tuhan berjanji untuk memberkati. Mengandalkan Tuhan. Bayangkanlah itu dari nol. Dari nol. From zero to hero. From zero to hero. Dari nol menjadi orang yang hebat. Jangan nanti jumpa tahun depan, lalap. Kira pidung, apa isi lopak. Maaf ya Bang Enes, karena dia kalau khotbah kayak gitu kan. Tapi saya sedang mendobrak, membuka cara berpikir kita bersama-sama. Haleluya. Apa yang kita? Tiada pernah kuragukan. Ayo mari kita beri bersama-sama. Jangan ragu ya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo nyanyi mantap. Sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, amin, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Oh, kalau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau